Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah atau Mak Bangsa. Di video kali ini kita akan melakukan wawancara kepada salah seorang yang diduga kasus salah tangkap oleh Densus 88 gitu ya. Jadi ini adalah kisah nyata, tapi ini juga bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah wawancara, psikodiagnostik wawancara maksudnya, atau mahasiswa juga yang sedang mengambil mata kuliah kualitatif dan sedang skripsi gitu. Gimana sih cara melakukan wawancara, tema-tema yang sedikit sensitif, yang itu harus mengungkap masa lalu tapi informan juga tetap bisa nyaman, gimana caranya gitu ya. Konten ini dibuat tidak hanya untuk mereka yang ingin mengambil mata kuliah itu atau sedang skripsi atau sedang tesis, tetapi juga bisa kita ambil ibroh atau manfaat dari kisah ini gitu ya. Langsung saja kita lihat kisah selengkapnya gimana dia tertangkap oleh Densus 88. Oke, kali ini Mak Bangsa sudah kedatangan tamu, salah seorang yang pernah tertangkap oleh Densus 88, begitu ya Pak ya? Ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan di awal bahwa identitas diri Bapak akan saya rahasiakan gitu ya sebagai seorang peneliti. Baik itu nama, kemudian alamat, kemudian usia, begitu ya Pak ya? Ya, jadi itu masker bukan karena COVID ya Pak ya? Ya. Salah satunya juga karena COVID juga, kan ini juga syutingnya masih dalam masa-masa COVID, jadi kesini nanti tadi pakai masker biar aman. Oh gitu, Ya. Bukan karena takut ke expose. Di salah satunya itu juga. Oh gitu ya, oke deh. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti terlihat terkesan flashback ke belakang kasus yang mungkin dirasa itu traumatik gitu ya Pak ya. Kalau merasa tidak nyaman, mohon disampaikan begitu ya Pak ya. Siap. Itu gimana tuh Pak? Ini nggak usah grogi loh Pak. Iya, oke. Oke. Oke, fine, oke. Nggak keberatan kan? Insya Allah enggak. Oke. Itu bisa diceritain Pak gimana jenengan itu bisa tertangkap oleh Densus 88 itu seperti apa sih kronologinya gitu? Jadi kenapa kok saya bisa kenal sama teman-teman yang ditangkap sama Densus ini? Itu pada awalnya adalah teman-teman ini itu dulunya adalah adik kelas saya, adik kelas di salah satu sekolah. Jadi dengan kata lain ada 6 orang, itu kesemuanya itu lebih muda dari saya. Kemudian singkat cerita, salah satu di antara mereka itu ada kerjasama bisnis dengan saya. Bisnis makanan? Makanan, memang benar-benar bisnis makanan gitu. Jadi saya juga nggak ada pikiran awalnya kok mereka bisa terlibat ke dalam hal seperti itu. Tetapi memang kami, saya dan adik-adik ini itu pernah dalam satu kajian dan satu ustadz gitu. Meskipun ustadz yang ngajari kami itu juga tidak secara langsung mengajari tentang terorisme gitu, tetapi kami pernah dalam satu ustadz, kemudian mereka belajar dari ustadz lain, nah itu saya kurang paham seperti itu. Jadi kenapa saya bisa kenal sama mereka, kronologinya seperti itu. Jadi singkat cerita, waktu itu rutinitas pagi ya, saya manggilnya apa nih enaknya nih, Mbak, Bu atau apa? Monggo Ya, gimana? ya Mbak aja ya. Oh, Mbak aja. monggo gimana? Tapi sudah muda. anak dua Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi pada suatu pagi saya ke sana rutinitas biasa gitu ya, nganter bahan baku dan juga rekapan, karena saya punya bisnis sama dia, rekapan tadi snack yang sudah disetor, dan kemarin bagaimana itu seminggu sebelumnya saya tiap pagi ke sana sekitar jam 9 gitu. 9. Kemudian saya sampai sana biasa rutinitas, ya nyatet-nyatet, kemudian ngitung-ngitung uang gitu. Nggak ada 10 menit saya di sana, itu tiba-tiba itu datang mas-mas bawa senapan
seingat saya senapan laras panjang, itu senapan laras panjang. Kemudian seperti di film-film gitu udah langsung mengamankan sudut-sudut rumah. Oh, saya pikir senapan laras panjang itu karena mau nangkap burung, enggak ya? Oh, itu densus maksudnya? Densus ya, densus. Awalnya saya juga nggak tahu itu apa. Kalau sekarang mungkin zamannya prank gitu ya, saya kira itu prank orang atau apa gitu ya. Tapi saya benar-benar kaget karena kayak di film-film benar-benar ada dari jalan itu kan, keluar dari jalan. Seingat saya lebih dari 5 orang berjajar rapi, terus kemudian nyebar ke titik sudut-sudut masing-masing gitu, kayak mengamankan lokasi gitu lah mungkin lah gitu. Terus setelah mas-masnya itu datang, ada tim taktis. Tim taktis ini yang kemudian menangkap saya dan juga teman saya yang kebetulan rumahnya di situ juga itu. Tim taktis. Berapa orangnya saya lupa karena saya sudah ngeblank, sudah down mungkin ya, nggak tahu ini kejadian ini apa. kenapa gitu ya? Ya, saya udah nggak karuan pikirannya waktu itu. Langsung ditangkap, tangan di belakang, dikasih kabel tis. Mbaknya tahu kabel tis nggak? Iya gitu. Kabel tis itu ya, mungkin penonton tahu ya. Kabel tis teman-teman tahu ya. Kabel tis itu kabel yang biasanya buat nali dari plastik. Itu kalau gigi kita semakin berontak, itu semakin sakit tangan kita. Jadi ya biasanya kita cuma gini tak, kabelnya segini ada, besar lagi segini, kabel tis warna putih saya ingat, diikat kabel tis gini, kemudian matanya dilakban, tapi sebelum mata saya dilakban itu saya sempat melihat salah seorang di antara anggota tim taktis atau densus itu yang datang itu mengambil, saya lihat sendiri ya, jadi kalau ada yang bilang ini rekayasa gitu walau alam, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri memang barang bukti tersebut diambil dari lemari teman saya itu, di rumah teman saya itu. Barang buktinya apa Pak? Barang buktinya itu toples, itu bukan toples punggungan ya, toples bening gitu. Saya pikirnya kayak gitu deh. toples ya segini lah paling lah, segini toples bening bulat, di dalamnya ada rangkaian kabel, kemudian ada bubuk hitam. Itu yang saya lihat karena kan bening ya, jadi saya tahu isinya apa. Itu diambil dari lemari, terus ditanyakan ke teman saya, bahasa Indonesia gini aja lah karena dialognya kan pakai bahasa Jawa. Ini punyamu gitu. Ya Pak gitu. Teman saya tanpa mengelak, tanpa berontak sudah mengakui dan ya udah ditangkap gitu. Terus saya sempat dengar percakapan di antara Bapak juga ditangkap? Saya didiemin, saya cuma ditangkap. Tapi ditangkap juga ikut bareng sama temennya? Ditangkap. Bapak ditanya? Enggak, saya didiemin. Oh, didiemin. Saya didiemin sampai nanti di mobil. Setahu saya ya, orang-orang yang sudah terlibat kayak gitu itu selalu ditempel sama paling enggak 1 orang itu sebulan 2 bulan. Ditempel gimana? Ditempel, jadi kemanapun dia pergi dipantau. Dibuntutin maksudnya ya? Dibuntutin gitu lah, dibuntutin gitu. Karena setelah persidangan terungkap bahwa memang dari kegiatan amaliyat pertama, mereka menyebutnya kegiatan amaliyat Mbak. Jadi pengeboman itu disebut sebagai kegiatan amaliyat iya, gitu ya? Jadi entah itu pengeboman, entah itu meneror apa, entah itu biasa apalah, itu mereka sebut amaliyat. Terjemah bebasnya amaliyat itu ya melakukan apa yang sudah dipelajari gitu. Itu menurut mereka. Jarak dari amaliyat pertama sampai dengan ditangkap itu sekitar 2-3 bulan. Dan setelah persidangan terungkap juga bahwa kegiatan amaliyatnya itu nggak cuma sekali 2 kali, itu belasan kali. Saya pastinya lupa itu berapa kali. Terus saya ditutup. Saya dengar Pak RT datang, Pak Kepala Desa datang, saya cuma dengar, tapi saya nggak melihat. Sudah ditutup, tapi saya cuma didiemin. Datang, terus disuruh menyaksikan pengambilan barang bukti dan penangkapan tersebut. Terus setelah itu saya digiring ke mobil. Sepertinya itu mobil Barakuda. Sepertinya, tapi saya juga nggak tahu
atau mobil apa, karena kan posisi mata ditutup. Tapi waktu saya dimasukin mobil itu, seingat saya ada 3 orang yang sudah ada di mobil. Jadi saya sama teman saya ini dimasukin ya kayak ditumpuk-tumpuk gitu, nggak ada tempat duduknya, kaki gitu. Tuh, terus di mobil itu saya sempat diganti lakban. Sebelumnya lakban apa? Sebelumnya kayak lakban yang buat paketan itu, lakban kuning gitu. Oh ya. Sakit di mata, sakit. Alisnya sempat kena, cabut juga. Nah setelah itu lakbannya dikasih apa ya, kain atau apa nggak tahu, dikasih kain dulu terus baru dilakban lagi lebih rapi. Terus akhirnya dari situ saya dibawa ke suatu tempat. Lagi-lagi di tempat ini saya dibiarkan. Jadi teman-teman yang sudah ada di mobil tadi, yang sudah ditangkap tadi, oh ya saya jelaskan, yang ditangkap waktu ini nggak cuman, penangkapannya nggak cuman satu tempat di tempat saya ditangkap, tapi ada tempat-tempat penangkapan yang lain juga. Adik kelas itu tadi? Iya, kan 6 orang, jadi yang lain ditangkap di tempat-tempat yang lain, di waktu yang lain. Terus saya sampai di waktu yang hampir bersamaan maksudnya? Iya, di waktu yang hampir bersamaan. Asik. Terus saya sampai di satu tempat, saya nggak tahu tempatnya di mana karena memang ditutup, tapi sepertinya juga masih di itu. Saya dibiarkan ditaruh di luar. Saya ingat banget ditaruh di luar, teman-teman saya dibawa masuk ke ruangan masing-masing satu. Kenapa saya tahu masing-masing orang itu satu? Dari percakapan apa? Densusnya ya? Densusnya, entah itu densus atau udah polisi, kita nggak tahu. Kalau densus kan biasanya kan yang di lapangan kan, untuk nangkep gitu. Saya sampai di tempat ini tadi itu sekitar mungkin jam 11. Jadi lamanya itu nunggu di mobil tadi itu agak lama juga. Jadi di mobil tanpa ini ya, tanpa gerak ya mobilnya, maksudnya nggak ya, dikendalikan. Diem. Itu terus jam 11 sekitar adzan zuhur saya mulai dimasukkan ruangan. Oh, kedengeran azan zuhur ya? Ya, kedengeran azan zuhur, saya dimasukkan ruangan. Terus waktu itu saya masih didiemin, jadi saya nggak tahu ya. Jadi teman-teman sudah diinterogasi. Teman-teman itu sudah kayak sudah ada petugas yang mendampingi untuk interogasi lah. Saya itu didiemin lah. Mungkin karena memang nggak ada planning untuk bawa saya juga dari mereka. Qadarullah saya ikut ditangkap itu karena saya baru berkunjung ke rumah teman saya. Ya akhirnya ikut ditangkap. Tuh kemudian habis duhur saya disuruh dimasukkan ke ruangan, kemudian saya disuruh sholat. Jadi meskipun kita dalam keadaan ditangkap, dalam keadaan mau diinterogasi, tetapi dari pihak kepolisian pun juga memperlakukan kita itu manusiawi. Gitu ya, gitu, manusiawi. Jadi nggak ada tuh yang sebenarnya dia tahu kasus Siano Pak? Tahu. Nah itu kan digebukin gitu-gitu. Kita kan nggak tahu juga beritanya seperti itu. Oh gitu, tapi jenengan mendapatkan perlakuan yang cukup baik gitu dari kepolisian? Selama saya bareng teman-teman saya itu nggak ada yang dipukul atau gimana gitu, nggak ada. Cuman memang itu di satu mobil kayak ditumpuk-tumpuk gitu, orangnya nggak ada tempat duduk itu tok. Sampai ke lokasi saya sendiri sampai dengan akhir nggak ada tindakan fisik. Kalau teman-teman nggak tahu? Nggak tahu, saya nggak berani jawab. Karena saya juga nggak menyaksikan. Tapi Bapak tidak dapat gimana tadi? Diperlakukan manusiawi. Oh, diperlakukan manusiawi. Salah satunya ketika waktu sholat, saya juga disuruh sholat. Ada pemukulan? Disuruh, nggak ada. Saya bukan saya izin Pak, saya mau sholat gitu, bukan. Tapi saya disuruh sini sudah waktunya sholat, kamu mau sholat apa enggak gitu. Jadi sudah saya sholat. Sekalian ke kamar mandi, tetapi polisinya ikut ke kamar mandi. Masih posisi di borgol? Masih. Lakban juga? Iya. Tapi waktu wudhu dilepas bentar. Ininya apa? Tangan. Oh. Kan nggak bisa wudhu. Saya bilang saya nggak bisa wudhu kalau ini nggak dilepas Pak. Dilepas, terus akhirnya bisa wudhu, tapi kalau mata tetap ditutup. Karena kan wudhu mata ditutup juga masih bisa. Itu terus habis wudhu
Borgol lagi. Yang tadinya kabel tis tadi itu diganti dengan borgol besi, apa baja Ya itu. kayak di TV-TV. Kayak di TV-TV itu, kayak di TV-TV itu. Jadi saya ngintip gini kan bisa ngintip kan, oh ada. Jadi bisa gini tuh bisa kelihatan. Wah ini kapan lagi pakai borgol kayak gini. Gitu. Jadi posisi sholat saya di borgol. Karena kalau sholat kan di borgol juga masih bisa sholat. Akhirnya sholat masih di borgol dan dipindah di depan. Kalau awalnya kan di belakang, ya kan di belakang, sekarang di depan. Jadi mungkin nyambung sedikit ya Mbak ya. Kenapa tidak ada penyiksaan? Kemudian mungkin orang lain ada yang diperlakukan tidak menyenangkan atau disiksa. Itu juga salah satunya dari feedback sikap kita juga. Jadi ketika kita kooperatif, ketika kita itu jawab ya sesuai kenyataan, nggak dibuat-buat, itu ya sudah mengalir saja. Tapi kalau kitanya berbelit-belit, sering mengarang cerita, ya mungkin itu akan mendapatkan feedback yang kurang bagus dari pihak penyidik. Jadi kenapa saya ikut ditangkap? Itu semata-mata bukan hanya karena saya di TKP. Jadi kalau misalkan saya itu nggak ada hubungan kenal sama atau hubungan pernah ngaji bareng lah paling tidak sama mereka, mungkin juga saya nggak ikut ditangkap. Tapi karena memang ada riwayat bahwa saya itu pernah ngaji bareng, terlebih di sekolah yang saya sebutkan di awal tadi itu saya sempat ya meskipun pesertanya nggak banyak, saya sempat ngisi kajian di sana. Oh malah jadi mentornya mereka. Nah dikiranya seperti itu mungkin gitu. Terus lanjut ke yang diinterogasi tadi, saya mulai habis duhur itu, habis sholat, saya dikasih makan, saya menunya masih ingat. Nasi padang, nasi padang pakai telur rebus, terus kemudian pakai daun pepaya. Sampai sama sedetail bumbu itu kuning. ya? Masya Allah, lapar nih saya Pak jadinya. Masih di borgol juga, jadi posisi makan itu masih di borgol juga. Saya dilepas. Makannya gimana tuh? Gini kan bisa. Oh, pakai dua tangan gini. Oh gitu. Tuh, alhamdulillah kenyang, karena dari pagi belum sarapan. Oke, terus setelah makan baru beberapa saat sebelum adzan asar itu saya mulai diinterogasi. Interogasi ya santai sih interogasinya, maksudnya tetap mata di borgol, tetap mata ditutup, tangan di borgol, saya didudukin di lantai, di lantai gitu. Jadi saya sendirian di tembok. Duduk gitu enggak? Apa gimana? Nyuruh jadi mereka itu waktu interogasi itu enggak ada, hei kamu gini gitu enggak. Jadi hei kamu, manggil nama saya. Mau inisial siapa Pak? Inisial? Inisial. Belum kenalan ya tadi ya, lupa ya. Chester. Oke. Chester. Oke, nggak usah tanya Chester asal usulnya dari mana, ya pokoknya Chester gitu aja lah. Nanti malah out of topic tuh. Iya, bahas itu. Jadi misal gini, hey Chester, piye kok bisa melu ketoti piye iki mau gitu, yo. Kenapa bisa ikut ketangkep gitu. Saya jawab, saya nggak tahu ya Pak, gitu-gitulah. Kamu wis kuliah toh gitu. Masih, wah hilang ini masa depanmu, dia bilang gitu. Saya bilang dengan yo pasrah, loh saya nggak tahu apa-apa Pak, saya nggak terlibat. Saya sih ngikut aja gimana prosedurnya, yang jelas saya yakin saya nggak terlibat, ya dengan tanya apa nanti saya jawab, saya gitu. Oh gitu, sudah tegas mengatakan seperti itu ya. Ke penyidiknya. Nah, dan penyidiknya itu santai, kayak orang ngobrol, jadi nggak ada kayak ditekan gitu, enggak. Dan itu yang membuat saya itu malah bisa menceritakan dengan lancar, tanpa tertekan, tanpa takut untuk mengarang cerita. Gitu. Mungkin kalau saya dimarah-marahin, dimaki-maki gitu ya, ada terlintas di pikiran saya untuk mengarang cerita. Karena sedikit banyak saya itu terlibat dengan aktivitas anak-anak ini. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari misalkan cuman main bola bareng gitu-gitu.
terus yaitu bisnis itu, pernah ngaji bareng. Meskipun memang saya yakin aktivitas itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan terorisme. Kalau saya ditekan, saya diintimidasi, mungkin terlintas di pikiran saya untuk mengesankan seolah-olah saya itu nggak kenal sama anak-anak ini. Gitu. Jadi karena perlakuan yang humanis dan juga interogasi yang menurut saya itu ya santai, kayak jenengan tanya ke saya gini, itu yang membuat saya itu bisa cerita dengan lancar. Gitu. Pertanyaannya banyak, mungkin lebih dari 50 pertanyaan, banyak sekali. Itu garis besar pertanyaannya kayak apa tuh Pak? Garis besar pertanyaannya ya mulai dari kenapa saya bisa kenal sama mereka, terus kemudian aktivitas apa yang saya lakukan dengan mereka, saya tahu nggak kalau mereka itu terlibat jaringan terorisme, terus kemudian tapi tahu? Tidak. Tidak. Saya baru tahu ya setelah penangkapan itu. Tapi sebelum diinterogasi itu Bapak tuh taunya ini tuh ditangkap kenapa? Apa mikir diculik apa gimana? Soalnya sudah ada firasat. Sudah ada firasat. Firasat kalau ini tuh Densus. Taunya dari? Karena ya gini Mbak, saya kan tadi ngomong bahwa saya itu satu kajian dengan mereka ngaji bareng. Nah terus satu waktu mereka ini membuat kajian sendiri. Tapi Bapak tahu ada kajian sendiri itu, dan yang boleh hadir hanya orang tertentu dan sifatnya tertutup. Itu di satu tempat. Loh, bukannya kalau tahu itu sudah terjerat undang-undang terorisme? Saya tidak tahu kalau itu terorisme. Saya cuma tahu mereka mengadakan kajian sendiri dan tertutup. Isi kajiannya apa saya nggak tahu, karena saya nggak ikut. Nggak coba mau ikut Pak? Saya tahunya bahwa mereka mengadakan kajian sendiri itu baru setelah berjalan beberapa pertemuan. Ketinggalan gitu. Alasan mereka kalau nggak ikut dari awal nggak bisa ngikutin nanti Mas gitu. Akhirnya saya nggak ikut. Gitu. Dan kenapa saya feelingnya ke terorisme, karena waktu-waktu itu ya mungkin setahun ke belakang dari kejadian itu tuh banyak terjadi juga penangkapan teroris dengan indikasi ya seperti itu tadi. Tapi saya baru bisa berpikir seperti itu setelah ditangkap itu tadi. Sebelumnya saya nggak ada firasat ke sana. Saya husnudzon sama mereka bahwa memang benar ketika suatu kajian kita nggak ngikutin dari awal, itu akan susah ngikutinnya. Misal sudah sampai bab 4 kita baru nyusul di pertemuan kelima, susah, kasihan ustadznya juga gitu. Jadi berarti setelah jenengan itu diinterogasi, apakah terlibat dengan aktivitas mereka, maksudnya aktivitas pengeboman, kemudian juga kenal mereka dari mana kayak gitu, jenengan dinyatakan sebagai saksi. Jadi tidak terlibat. Gitu ya, terlibat. Berdasarkan interogasi selama 2 hari itu, dua hari saya dinyatakan tidak terlibat secara langsung untuk kasus ini. Saya dinyatakan sebagai saksi. Tetapi nanti ketika ada temuan kasus lain, saya bisa dipanggil lagi dan statusnya juga antara saksi atau tersangka. Gitu. Tapi sampai sekarang? Sampai sekarang nggak ada, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang dinyatakan tidak terlibat gitu. Setelah kasus penangkapan itu akhirnya jenengan dipulangkan gitu apa? Orang tua dipanggil ke Polres, kemudian saya diserahkan di situ. Dari pihak Densus juga menjelaskan kenapa saya ditangkap, terus kemudian kalau sudah memang tidak terlibat kemudian dilepaskan. Jadi perlu diklarifikasi juga Mbak, kalau saya itu bukan korban salah tangkap. Bukan korban salah tangkap, tapi memang SOP dari mereka. Karena saya ada di TKP dan saya kebetulan berhubungan dengan itu, makanya saya harus berhubungan dengan jaringan mereka meskipun tidak dalam hal terorisme. Berhubungan dengan aktivitas mereka, aktivitas mereka, makanya saya harus ikut ditangkap. Ketika memang sudah tidak terlibat ya sudah dilepaskan, dan sampai sekarang juga nggak ada, maksudnya dari kepolisian dan dari Densus juga nggak ada impact apa-apa ke saya. Dari
terorisme itu juga nggak ada impact ke saya. Berarti hubungan sosial dengan orang juga lancar ya? Awal-awal masih butuh penyesuaian, tapi sampai saat ini sudah lancar. Alhamdulillah ya, sampai sekarang sudah lancar gitu ya Pak ya. Sudah. Nah berarti perlu dijelaskan Pak di sini Pak, bahwa sebenarnya tuh ada nggak sih menurut jenengan nih Pak, ada nggak sih alah Densus itu cuman gawe-gawe, akhirnya dibuat-buatkan kasus biar mereka itu dapat duit gitu. Menurut jenengan gimana? Menurut saya ya, saya nggak tahu realitanya Okay. berapa. Kalau menurut saya tidak, karena memang yang kasusnya itu nyata ada. Teman-teman atau adik-adik tingkat saya yang 6 orang tadi itu juga mengakui bahwa memang mereka melakukan kegiatan itu, tempatnya jelas, dananya dari mana juga jelas. Dananya bukan dari Amerika, dana dari iuran mereka sendiri. Itu saya tahu setelah setelah sudah vonis, kemudian mereka di penjara. Saya kebetulan jenguk. Oh gitu. Terus jadi masih jaga silaturahim sama mereka ya? Masih, bagaimanapun kan mereka saudara. Terus satu hal lagi Mbak, saya lupa tadi menjelaskan bahwa sempat terbisit di pikiran saya tuh dulu juga punya pikiran seperti itu, bahwa Densus akan merekayasa biar mereka dapat duit, naik jabatan. Oh iya. Karena ini mumpung sudah ditangkap, semakin banyak orang yang ditangkap, semakin banyak bonusnya, semakin mudah naik jabatan gitu. Saya pernah pikiran seperti itu, tapi saya husnudzon sama Allah, intinya seperti itu. Saya minta pertolongan sama Allah. Saya nggak salah, saya nggak terlibat, saya punya permintaan sama Allah supaya dari Densusnya itu juga diberikan keluasan hati supaya tidak ada rekayasa seperti itu. Tapi sebenarnya boleh nggak Pak, saya sedikit menganalisis gitu ya. Jenengan itu sebenarnya ketika Densus bener nih mau bikin kasus gitu ya, bikin kasus biar mereka dapat duit, biar mereka itu bisa naik jabatan, itu jenengan empuk banget loh Pak, BTW. Iya, nggak sih? maka dari itu kayak macam ya mentornya mereka lebih tua, dan secara zohir pun saya ngerasa jenengan juga punya tampang buat kayak gitu. Iya nggak sih Pak? Bener nggak analisa saya? Iya, makanya saya sempat punya pikiran, punya terlintas di pikiran saya, punya ketakutan seperti itu. Tetapi kembali ke tadi bahwa intinya tawakal. Ya. Kita berpasrah sama Allah itu. Poinnya di situ ya. Itu ya. Oke. Terima kasih sudah mau diinterview oleh saya. Mohon maaf sekali ketika jenengan harus flashback. Saya tahu ini itu bukan sesuatu yang nyaman untuk diceritakan kembali, diingat kembali, tapi jenengan sudah bersedia hadir di sini untuk share ke teman-teman, meluruskan ketika memang ada sesuatu yang dirasa kurang lurus, bahwa Densus 88 itu adalah tukang yang suka bikin sensasi, buat kasus agar mereka itu bisa naik jabatan, bisa dapat duit. Nah, itu tidak berlaku di beliau. Di kasus beliau. Entah di tempat lain, Allahu a'lam. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Nah, itu tadi kisah yang terjadi pada Pak Chester, bagaimana dia bisa tertangkap oleh Densus 88. Jadi bukan salah tangkap, tapi juga memang ternyata sengaja ditangkap oleh Densus 88. Bagi mahasiswa atau bagi teman-teman yang masih kebingungan, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa melakukan wawancara tema-tema yang sensitif gitu ya. Next video insya Allah kita akan ngebahas tentang bagaimana kita bisa melakukan wawancara dengan baik dan benar agar informan itu dapat terbuka ke kita gitu. Oke, cukup sekian. Semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.